Baik, anak-anakku sekalian, kalau persamaan dasar akuntansi yang pertama hanya membuat harta sama dengan hutang plus modal. Namun kali ini kita akan jabarkan setiap transaksi. Jadi ada dua cara, harta sama dengan hutang plus modal. Cara kedua nanti, harta itu apa aja akan kita cantumkan di sini. Kalau sudah mengerti dengan cara pertama, maka cara kedua jauh lebih mudah. Tapi sebelumnya coba ingat dulu mengenai prinsip dasar akuntansi, ya, atau konsep persamaan dasar akuntansi di mana harta sama dengan utang plus modal, dan ingat di sini harta ada beberapa jenis. Nah, ini seperti uang tunai yang kita sudah tahu bahwa harta itu ada 3 macam. Ada aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tetap dia berwujud. 4 macam ada aktiva lain-lain. Nah, sekarang akan kita jabarkan uang tunai, namanya kas, tagihan, namanya piutang, habis pakai, namanya perlengkapan, beban dibayar di muka, pendapatan yang besar sudah diterima, ada aktiva tetap, tanah, gedung, inventaris, kendaraan, ada aktiva tetap tidak berwujud, hak paten, hak cipta, hak merek, biaya riset, dan sebagainya. Kemudian kewajiban, ada kewajiban lancar, ada kewajiban jangka panjang, dan modal. Nah, ini kita akan uraikan seperti misalnya harta lancar itu apa saja, ya, atau aktiva lancar, aktiva tetap apa aja, dan sebagainya. Jadi kita akan coba uraikan dengan menjabarkan harta itu apa saja, walaupun namanya tetap persamaan dasar akuntansi. Kita akan uraikan pelan-pelan dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya sehingga kalian nanti dalam penilaian bisa paham. Baik, nah sama ini contohnya saya berikan yang pertama, tetapi coba perhatikan di sini tanggal 1 Juli 2020 dibuka usaha bengkel motor dengan nama Bengkel Sukses dan diinvestasikan uang tunai dan gedung. Jadi yang dialihkan kekayaan pribadi itu menjadi kekayaan perusahaan ada 2 macam uang tunai. Maka ini dua-duanya harta, ya, uang tunai dan gedung. Maka persamaan dasar akuntansinya bertambahnya harta berupa uang tunai kita sebut kas. Kas sebesar 100 juta, ya. Kemudian yang kedua adalah gedung. Gedung senilai 40 juta. Jadi ada 2 yang dialihkan kekayaan pribadi menjadi kekayaan perusahaan. Untuk apa itu dialihkan? Untuk modal. Jadi di sini ada modal. Modalnya berapa? Ya sejumlah yang 100 juta ditambah dengan 40 juta. Jadi modalnya semua 140 juta. Dari mana 140 juta? Uang tunai 100 juta, kemudian gedung 40 juta. Maka penulisannya dalam persamaan dasar akuntansi sama tanggalnya kita isi dulu di sini. Yang pertama dialihkan itu yang tadi adalah kas. Sini kita tulis kas. Jadi harta berupa kas sebesar 100 juta. Bapak tulis 100 jutanya, tapi dengan nolnya Bapak buang dulu. Jadi 100.000 itu dibacanya 100 juta. Yang kedua, harta yang dialihkan adalah gedung sebesar 40 juta.
Tapi Bapak tulis tidak 40 juta, tapi 40.000. Tapi dibacanya 40 juta. Dengan demikian berarti harta bertambah berupa kas 100 juta dan gedung 40 juta. Untuk apa? Untuk modal. Jadi kas bertambah 100 juta, gedung bertambah 100 juta, modal bertambah 100 juta. Sini ditulis modal, 140 juta. Ingat persamaan dasar akuntansi bahwa harta selalu sama dengan utang plus modal. Jadi analisanya, saya baca dulu. Dibuka usaha bengkel motor dengan nama bengkel sukses dan diinvestasikan, artinya ditanamkan modal berupa uang tunai 100 juta yang kita sebut kas dan gedung yang kita sebut dengan gedung 40 juta. Untuk apa? Untuk modal. Segala sesuatu yang kita investasikan ya untuk perusahaan milik kita atau milik siapapun, maka itu disebut modal. Dibacanya 1 Juli 2020 kas bertambah 100 juta, gedung bertambah 40 juta diimbangi dengan modal bertambah sebesar 140 juta. Kemudian tanggal 2 Juli dipinjam uang dari bank. Dipinjam uang, apa sih yang dipinjam itu? Uang. Uang itu berarti namanya kas. Berapa? Dipinjamnya 50 juta. Saya tulis 50.000, tapi dibacanya 50 juta. Pinjam uang, dapat uang. Uang itu adalah kas namanya. Kemudian, kalau kita pinjam uang, sudah pasti punya utang. Jadi utang, pinjam uang 50 juta, berarti utang juga 50 juta. Jadi analisanya dipinjam uang dari bank 50 juta, ya, maka uang yang kita pinjam itu adalah harta. Harta berupa kas 50 juta, pinjam berarti utang. Maka di sini tanggal 2 Juli kita tulis di kolom harta kita tambahkan. Jadi perusahaan nambah uangnya 50 juta. Ya. Sama dengan pinjam. Berarti kita tulis di kolom utang sebesar 50 juta. Nah, kemudian kita garis. Tarik garis. Kita jumlahkan. 100 juta ditambah 50 juta. Dengan demikian, sekarang perusahaan punya uang sebesar 150 juta dan punya gedung senilai 40 juta dan punya utang 50 juta serta modal 140 juta. Jadi kalau kita jumlahkan harta ada dua macam. Kas 150 juta, gedung 40 juta sama dengan utang 50 juta plus modal 140 juta. Kemudian tanggal 3 Juli dibeli peralatan bengkel. Dibeli peralatan bengkel, beli peralatan bengkel. Muncul sekarang akun, apa yang dibeli? Peralatan bengkel, kita tulis peralatan bengkel. Atau boleh kita singkat peralatan. Ya, sudah dibayar ya sudah. Berapa beli peralatan itu? Kita tulis di sini sebesar 5 juta. Tapi kita cukup menulis 5.000. Kalau kita beli peralatan,
berarti kita keluar uang. Uang itu namanya apa? Kas. Ya, kas sebesar sama 5 juta. Sekali lagi, dibeli peralatan bengkel 5 juta tunai. Maka yang dibeli itu adalah peralatan sebesar 5 juta dan karena beli dengan tunai berarti kas 5 juta. Nah, peralatan kalau beli sudah pasti bertambah. Kalau di sini belum ada peralatan, kita tulis peralatan. Di mana nulisnya? Di tanggal ya. Jadi kita buat dulu tanggal berikutnya adalah tanggal 3 Juli. Peralatan dibeli berarti bertambah. Tadinya tidak ada jadi ada. 5 juta. Ya. Beli secara tunai. Ya, beli secara tunai. Kalau tunai berarti kan kas. Kalau kita beli dengan tunai berarti uang perusahaan berkurang. Maka di sini kita tulis 5 juta tanda minus. Itu tandanya berkurang, ya. Kemudian, apakah utangnya berubah? Tidak. Karena kita beli dengan tunai. Jadi, prinsipnya, harta bertambah berupa peralatan, kemudian harta berkurang berupa uang. Jadi, hanya perubahan bentuk dari uang menjadi benda, yaitu peralatan. Sedangkan hutang tidak berubah. Ya. Kemudian kita tarik garis lagi. Tetap ditambah dan dikurang. Ini 150 juta. Uangnya berkurang untuk beli peralatan. Jadi ini harus dikurangi. Tapi di sini malah nambah, jadi Bapak tulis 100 sama dengan 150 juta dikurangi 5 juta. Jadi sekarang uangnya berkurang. Untuk apa? Untuk beli peralatan. Ya. Kemudian gedung 40 juta, peralatan 5 juta sama dengan utang 50 juta ditambah dengan modal 140 juta. Sekali lagi, saya kasih tahu, saya jelaskan, dibeli peralatan. Apa yang dibeli peralatan? Berarti harta perusahaan bertambah. Kemudian dengan apa? Cara apa? Tunai. Oh, kalau tunai berarti uang perusahaan berkurang, tapi namanya kas. Jadi di sini perhatikan, kas berkurang karena untuk membeli peralatan. Nih, jadi tadinya tidak punya peralatan jadi ada. Jadi sekarang harta perusahaan itu sudah 3 macam. Ada kas, ada gedung, ada peralatan. Kita lanjut. Kemudian tanggal 5 Juli dibeli perlengkapan bengkel. Apa yang dibeli? Perlengkapan bengkel. Sebesar 5 juta. Tetap harganya kebetulan sama. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Dibeli perlengkapan itu secara apa? Apa tunai atau kredit? Nah, di sini dengan kredit. Ya, dibeli dengan kredit. Nah, kalau kita membeli sesuatu dengan kredit, berarti belum kita bayar. Kalau belum kita bayar, maka akan muncul namanya utang. Ya, sebesar 5 juta. Jadi analisanya, perhatikan ya, dibeli perlengkapan bengkel, maka muncul perlengkapan bengkel. Sudah dibayar? Belum, berarti muncul utang.
Apakah perlengkapan atau hartanya bertambah? Bertambah. Tetapi namanya perlengkapan. Terus bayar. Berarti, belum bayar. Berarti muncul utang. Dengan demikian, harta bertambah berupa perlengkapan, ya, diimbangi dengan utang bertambah sama-sama dengan 5.000. Maka di sini akan kita tulis tanggal 5 Juli. Apa yang bertambah itu? Perlengkapan. Nah, di sini belum ada perlengkapan. Kita tambahkan perlengkapan. Jadi tanggal 5 Juli, ya, perlengkapan jadi ada. Tetapi belum bayar. Kalau belum bayar, ingat, berarti itu utang. Jadi di sini utang 5.000 atau 5 juta ya. Kita tarik garis. Oke. Nah, sekarang ini tetap turunkan 145 juta. Ya. Tidak berubah, ini harus ya. Kemudian kita turunkan. Kemudian peralatannya juga kita turunkan. Dan kemudian perlengkapan. Dengan demikian, sekarang harta menjadi 145 juta, gedung 40 juta, peralatan 5 juta, perlengkapan 5 juta. Sama dengan, nah ini tadinya utangnya 50 juta. Karena beli perlengkapan dengan kredit berarti kan nambah utang. Jadi ini kita tambahkan. Jadi sekarang utangnya menjadi 55 juta. Nah, ini tetap ya. Ini tetap sebesar 140 juta. Kemudian tanggal 6 Juli dibayar listrik. Apa yang dibayar? Listrik. Kalau kita bayar listrik, maka akan keluar uang. Berarti kas. Sebesar 150.000. Ini kas akan berkurang. Karena kan bayar listrik. Kalau begitu harta berkurang berupa uang kas. Nah, karena kita bayar listrik uangnya tidak kembali, ini akan mengurangi modal. Jadi modal berkurang 150.000. Nah, kas 150 di sini sudah ada, tapi tanggalnya kita isi dulu. 6 Juli ya, kas berkurang sebesar 150.000. Tanggal 5 Juli kas berkurang sebesar 150 diimbangi dengan berkurangnya modal. Ingat, segala sesuatu yang dibayarkan tidak kembali lagi, itu akan mengurangi modal. Kita tarik garis. Dengan demikian, maka kas sekarang berkurang. Ya, sama dengan 145 juta dikurangi 150.000. Ini tetap tidak berubah. Kemudian peralatan juga tetap tidak berubah. Perlengkapan juga tidak berubah. Sama dengan utang juga tidak berubah. Tapi yang berubah itu adalah modal
sama dengan 140.000 dikurangi 150. Jadi kalau kita baca ini, ya, 5 Juli berkurangnya harta berupa kas, ya, diimbangi dengan berkurangnya modal 150. Kemudian tanggal 7 diterima hasil usaha bengkel. Yang diterima itu apa? Uang. Berarti uang kita sebut kas, berarti kasnya bertambah. Berapa? 3 juta. Dari mana? Dari hasil usaha. Hasil usaha itu kita masukkan ke modal. Ya, modal bertambah. Ingat, ya, ingat. Hasil usaha itu akan menambah juga modal. Ya, ini modalnya juga bertambah. Dengan demikian, kas sudah ada, tanggalnya kita isi dulu tanggal 7 Juli. Kita isi di sini. Ya, bertambah sebesar 3 juta. Diimbangi dengan bertambahnya modal sebanyak 3 juta. Ya, kita tarik garis. Maka sekarang harta berupa kas bertambah. Kemudian gedung tidak berubah, peralatan tidak berubah, perlengkapan juga tidak berubah. Sama dengan modal ditambah 139,50 ditambah 3.000. Oke, tanggal 8 Juli diselesaikan pekerjaan dan diperhitungkan. Jadi semua hasil usaha itu 1.250. Tapi uangnya belum diterima. Ibarat kamu misalnya punya bengkel, ada orang datang, tolong dong kerjakan kendaraan saya rusak. Nah, dikerjakan oleh kalian. Kebetulan orang yang punya kendaraan belum siap dengan uangnya, ya. Maka tidak menambah uang. Kalau ada orang datang ke kamu kerjakan pekerjaannya. Kemudian kamu perhitungkan 1.250. Dia belum ngasih uang. Berarti kalian punya apa? Punya harta, tapi namanya piutang atau tagihan sebesar 1.250. Piutang itu muncul karena apa? Karena hasil usaha. Ingat, hasil usaha itu akan menambah modal, ya. Nah, dengan demikian, ya, diselesaikan pekerjaan dan diperhitungkan 1.250, tapi uangnya belum diterima. Maka harta bertambah berupa tagihan atau disebut piutang. Diimbangi bertambahnya modal 1.250. Maka tanggal 8 Juli kita buat harta yang bertambah itu adalah piutang. Piutang itu belum ada, maka kita tambahkan di atas di sini. Piutang. Ya. Harta bertambah berupa piutang sebesar 1.250 diimbangi dengan, ya, modal bertambah sebesar 1.250. Kita tarik garis.
Maka sekarang kasnya tidak berubah, kemudian gedung tidak berubah, peralatan tidak berubah, perlengkapan tidak berubah, tapi sekarang jadi punya piutang sebesar 1.250.000 sama dengan utang ditambah dengan modalnya berubah, saya ulang sekali lagi, diselesaikan pekerjaan, diperhitungkan 1.250. Jadi kalau kita punya bengkel, ada pekerjaannya, kita servis, diperhitungkan 1.250.000, tapi uangnya belum diterima. Kalau belum diterima, itu sudah hak kita. Maka kita menyebutnya piutang. Kemudian dari mana? Hasil usaha. Nah, berarti modal. Dengan demikian, bertambahnya harta berupa piutang 1.250.000 diimbangi dengan bertambahnya modal sebesar 1.250.000. Baik, kita lanjut. Kemudian tanggal 9 Juli diselesaikan pekerjaan, berarti ini modal nih hubungannya nih. Diperhitungkan 2 juta, tapi uangnya baru diterima. Ya, baru diterima. Kalau diterima uang, itu berarti uang bertambah, berarti kas bertambah. Ya, itu harta. Harta kas bertambah 1.200.000. Kemudian kan semuanya 2 juta. Ya, semua 2 juta. Baru diterima 1.200.000. Berarti ada yang belum diterima. Ya, apa yang belum diterima? Ya, piutang. Kalau begitu piutangnya bertambah. Berapa? 2 juta dikurangi 1.200.000. Berarti ada yang belum diterima sebesar 800.000. Dari mana? Hasil usaha. Hasil usaha tadi kita menyebutnya modal. 2 juta. Jadi perhatikan, ya, uang yang belum diterima itu disebut piutang. Tapi sudah hak, ya. Cuma belum diterima uangnya. Nah, kita akan masukkan. Kas sudah ada, sudah. Tidak boleh ditambah lagi. Jadi tanggal 9 Juli, perhatikan. Kas bertambah, ya. Kas bertambah 1.200.000. Kemudian piutang bertambah juga 800. Diimbangi dengan bertambahnya modal sebesar 2 juta. Kita tarik garis. Dengan demikian, kasnya sekarang bertambah sebesar 1.200.000. Kemudian gedung tetap tidak berubah, peralatan tidak berubah, perlengkapan tidak berubah, piutang jadi nambah, jadi 2.050.000. Kemudian utang tidak berubah, yang berubah itu adalah modal. Kita tambahkan. Jadi modalnya menjadi 146.100.000. Kita lanjut. Tanggal 10 Juli dibayar gaji karyawan, bayar gaji. Kalau bayar gaji itu pakai apa? Pakai uang. Uang itu apa? Harta. Berarti kalau kita bayar gaji, uang kita berkurang. Dengan demikian, kas berkurang. Harta berupa kas berkurang sebesar
1.500.000. Untuk apa? Bayar gaji. Balik lagi nggak uangnya? Tidak. Berarti mengakibatkan modal berkurang sebesar 1.500.000. Ups. Berkurang modal sebesar 1.500.000. Dengan demikian, kita akan masukkan ke persamaan dasar akuntansi. Tanggalnya kita isi dulu. Di mana kas berkurang 1.500.000 diimbangi dengan berkurangnya modal 1.500.000. Ya, kita tarik garis. Nah, ini berkurang nih, ya. 1.500.000. Ini tetap tidak berubah. Ini juga tidak berubah. Ini tidak berubah. Ini tidak berubah. Sama dengan ini berkurang, ya. Jadi dalam kurung itu artinya berkurang. Nah, ini ingat ya, modal tidak berubah. Utang tidak berubah. Ini ingat selalu harta, ya. Ini harta kalau saya lihat ini, ya, 199.600 harus selalu sama dengan utang plus modal. Ini juga sama 199.600. Baik, kita lanjut. Dibayar utang 3 juta. Apa yang dibayar? Utang. Pakai apa? Pakai duit. Uang itu apa? Namanya kas. Kas itu apa? Harta. Berarti kas. Harta berkurang atau kas berkurang. 3 juta diimbangi dengan untuk apa uang dikurangi? Untuk bayar utang. Berarti utangnya berkurang, ya. Utang berkurang sebesar 3 juta. Sekali lagi, dibayar utang. Apa yang dibayar? Utang. Kalau kita bayar utang berarti utang kita berkurang. Terus pakai apa? Ya pakai uang. Uang itu apa? Kas. Berarti kasnya berkurang. Maka pada tanggal 12 Juli, persamaan dasar akuntansinya, lihat, yang pertama berkurang adalah kas. Sebesar 3.000 dan berkurang utang. Kita tarik garis samping. Maka sekarang ada perubahan. Uangnya berkurang. Perhatikan, harta berkurang berupa uang kas 3.000 diimbangi dengan berkurangnya utang. Kan bayar utang, berarti utang kita berkurang. Dengan demikian, ada perubahan posisi kas, ya. Sedangkan gedung tidak berubah, harta tidak peralatan tidak berubah, kemudian perlengkapan tidak berubah, piutang tidak berubah. Ini harusnya berkurang, dikurangi 3 juta. Ini juga seharusnya tadi berkurang, karena berkurangnya tadi di sini berkurangnya uang kas 3 juta. Ini dikurangi
3 juta. Sama dengan ini tambah baik. Kemudian tanggal 14 Juli diterima tagihan dari pelanggan. Diterima tagihan. Apa yang diterima? Uang. Uang itu namanya kas. Berarti kasnya hartanya bertambah sebesar 800. Diterima tagihan. Yang diterima itu uang. Uang itu harta. Harta itu apa? Kas bertambah. Dari mana? Dari tagihan dari pelanggan. Tagihan itu apa? Piutang. Tagihan, ingat piutang. Kalau kita terima piutang, berarti piutang berkurang. Yang tadinya misalnya piutang kita misalnya 1 juta, terus kita tagih 800.000. Berarti piutang kita berkurang sebesar 800.000. Jadi kas bertambah, harta bertambah berupa kas, harta berkurang berupa piutang. Pencatatannya, perhatikan, tanggal 14 Juli, ya, kas bertambah sebesar 800.000, diimbangi dengan piutang berkurang 800.000. Kita tarik garis. Kemudian kita tambahkan jadi sekarang hartanya berupa kas bertambah, gedung tetap tidak berubah, peralatan tetap, perlengkapan tetap, yang berubah itu piutang. Kemudian sama dengan tetap hutangnya tidak berubah, tambah modalnya tidak berubah. Lanjut, tanggal 15. Diselesaikan pekerjaan bengkel dan diperhitungkan 3.300.000. Baru diterima 3 juta. Baru diterima 2 juta. Apa yang diterima? Uang. Uang itu harta. Uang kita istilahnya disebut kas. Kalau begitu kasnya bertambah. Berapa? Perhatikan. 3.300.000 semuanya. Baru diterima 2 juta. Berarti uang yang diterima itu atau kas bertambah sebesar 2 juta. Ya. Kemudian kalau semuanya 3.300.000 baru diterima 2 juta, berarti ada yang belum diterima. Yang belum diterima itu kita sebut harta, namanya piutang karena belum diterima. Berapa? 3.300.000 dikurangi 2 juta. Jadi piutangnya juga bertambah sebesar 1.300.000. Ya, sekali lagi diperhitungkan 3.300.000. Baru diterima 2 juta, yang diterima itu uang, masuk ke kas, berarti ada yang belum diterima. Yang belum diterima itu namanya apa? Piutang. Nah, itu dari mana? Dari hasil pekerjaan bengkel yang kita sebut atau akan menambah modal. Modalnya bertambah, ya. Berapa? Semuanya 3.300.000. Maka tanggal 15 Juli kita isi persamaan dasar akuntansinya
bertambah kas sebesar 2 juta, bertambah piutang sebesar 1.300.000. Diimbangi dengan bertambahnya modal sebesar 3.300.000. Dengan demikian, kita jumlahkan kas bertambah, gedung tidak berubah, peralatan tidak berubah, tetapi piutang bertambah dengan modal bertambah. Kita teruskan, 18 Juli dibayar cicilan utang. Apa sih yang kita bayar itu? Utang. Ya, kalau kita bayar utang, berarti pakai uang. Berarti uang kas berkurang. Ya, berapa? Cicilan utangnya 5 juta. Bunganya 200.000. Berarti uang yang berkurang 5 juta ditambah dengan bunga. Jadi uang kas akan berkurang 5.200.000. Ya. Untuk apa? Bayar utang. Tapi ingat di sini utang bukan 5.200.000. Hanya 5 juta. Yang 200.000 itu bunga. Ya. Jadi utang kita tulis tidak boleh 5.200.000, hanya 5 juta. Nah, bunga itu adalah beban atau biaya atas pinjaman ya. Maka ini sudah pasti mengurangi modal. Ya, modalnya berkurang sebesar 200.000. Saya ulang, dibayar cicilan utang ke bank. Utang ke bank 5 juta, ya. Bunganya 200.000. Berarti yang kita bayar 5.200.000, ya. Maka kas berkurang 5.200.000. Untuk apa? Untuk bayar utang. Utangnya berapa? Utangnya 5.000. Terus yang 200.000 ini bukan utang, tapi bunga. Nah, pembayaran bunga itu akan mengurangi modal. Jadi ada 3 nih. Berkurangnya harta berupa kas, ya, 5.000 atau 5.200.000, ya. Berkurang juga utang 5 juta dan berkurang modal 200.000. Jadi tiga-tiganya berkurang. Ya, tiga-tiganya berkurang. Kita akan masukkan ini ke persamaan dasar akuntansinya. Tanggalnya 18 Juli, kas berkurang sebesar 5.200.000, ya. Kemudian yang berkurang lagi adalah utang sebesar 5 juta dan modal berkurang sebesar 200.000. Tarik garis. Kita kurangi 5.200.000. Ini tetap 40 juta. Kemudian peralatan tetap
5.000 atau 5 juta, perlengkapan 5 juta, kemudian piutang tidak ada perubahan, oh ini tadi belum dipindahkan, utang berkurang sama dengan 52 juta dikurangi 5 juta. Kemudian modalnya berkurang juga 200.000. Baik, kita lanjut. Diterima hasil usaha bengkel. Diterima itu apa? Uang. Uang itu apa? Harta. Harta berupa apa? Berupa kas. Jadi kas bertambah sebesar 1.700.000. Dari mana? Dari hasil bengkel. Dari hasil bengkel itu akan menambah modal sebesar 1.700.000. Kita pindahkan kas, ini kas, tanggalnya kita isi tanggal 20 Juli, kas bertambah 1.700.000, kemudian modal bertambah 1.700.000. Tarik garis. Dengan demikian, maka kasnya bertambah 1.700.000. Gedung, peralatan, perlengkapan, dan piutang tidak berubah. Selesai sudah. Tapi kita harus ada pembuktian, benar nggak ini bahwa harta selalu sama dengan utang ditambah modal. Nah, kita buktikan sekarang. Ini kita jumlahkan. Benar nggak? Ya. Kas ditambah sama dengan ini kita tambah nah sama. Dan ingat ya, harta selalu sama dengan utang plus modal. Ya, ini saya hapus kembali. Ini hanya untuk membuktikan bahwa harta selalu sama dengan utang plus modal. Kalau udah selesai, boleh nggak digaris sampai ke bawah? Boleh, ya. Supaya kelihatan misalnya tanggalnya, kita kasih garis ke sini. Ya, tidak apa-apa. Kasih garis. Kemudian ke bawah, yang ini, kita kasih garis. Supaya kelihatan lebih rapih. Gitu. Boleh. Tidak digaris juga tidak apa-apa. Kasih garis lagi. Tapi ingat ya, digaris boleh, tidak digaris pun tidak apa-apa. Bikin kolom-kolomnya. Jadi Bapak ulang sekali lagi. Persamaan dasar akuntansi ada dua cara, hanya harta sama dengan utang plus modal. Tapi cara kedua, hartanya itu dijabarkan. Harta apa sih gitu? Ya, harta apa? Sebagai contoh tadi uang tunai berarti kas. Gedung ya gedung. Peralatan, perlengkapan, piutang. Itu selalu
utang plus modal. Yang penting kalian pahami adalah apa? Kalau tidak mengerti nanti apa aja harta, apa aja utang, apa aja modal, itu akan mengalami satu kesulitan. Ya, di depan sudah ada, saya berikan waktu itu namanya konsep, ya, konsep persamaan dasar akuntansi, di mana sudah dijelaskan harta itu apa dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi, kalau kalian ingin paham akuntansi, tolong ya tahu dulu apa aja harta, apa aja utang, apa aja modal. Demikian ya hari ini pelajaran akuntansi. Bapak mengharapkan kalian nanti cobalah hapus lagi ini semua, buat lagi ya, buat lagi sambil belajar. Kalau lupa lihat videonya, kalau tidak tonton ya. Kalau tidak tanya ke Bapak langsung boleh lewat Japri. Inilah jawabannya kalau harta dijabarkan. Jadi tidak satu hartanya ya. Harta itu kan macam-macam ya. Demikian, sampai jumpa di lain waktu.